Boleh nggak sih Bu S1 yang nggak linier? Boleh. Boleh ya Bu Jadi ya? karena ini berbagai sektor ya, yang Mm-mm. biasa sebagai seorang birokrat, bisa kita bekerja sebagai peneliti sendiri, atau kita bisa bekerja sebagai seorang konsultan. Visip Unpad Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam kembali di warahmatullahi podcast Visip Unpad. Bersama saya Jovanska. Hari ini seperti janji saya di podcast sebelumnya bahwa kita akan mendatangkan berbagai ketua prodi. Nah, hari ini spesial banget karena salah satu dosen saya sendiri yaitu Bu Sinta, ketua prodi Magister Kebijakan Publik. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi, Jo. Wah, seneng banget hari ini. Gimana Bu kabarnya selama pandemi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Banyak Bu? di rumah nih WFH. Banyak di rumah WFH. Sesekali ya, Bu? WFO nih, kayak sekarang nih kita lagi ada di Iya, kampus. betul. Nah, tapi tetap ini ya Bu ya, tetap mengajar daring ya Bu ya? Iya, Tetap mengajar harus. daring. Oke, Bu. Nah, ini mungkin banyak banget kemarin ketika kita open house Visip Unpad yang nanya juga nih tentang MKP, Bu. Ya. Nah, sebenarnya kita akan langsung tanya pada sumbernya nih. Kira-kira Bu, apa sih sebenarnya Bu MKP ini, kebijakan publik ini? Jadi terima kasih, Jo. Ini Iya. pertanyaannya saya harus mempromosikan program saya ya. Saudara-saudara yang berminat masuk ke program MKP ini ya. MKP ini strata 2. Berarti strata 2 lulusnya menjadi magister kebijakan publik ya. Isinya adalah kita akan mempelajari berbagai kebijakan-kebijakan yang ada ya, berbagai sektor, dari berbagai sektor yang ada ya, baik sektor pendidikan, sektor pertambangan, sektor pertahanan keamanan, sektor sosial, sektor agama, apapun yang menjadi minat kita, itu kita bisa bedah dari kebijakannya. Jadi kebijakan yang terlihat dari kebijakan pusat, dari undang-undang dasarnya, undang-undangnya, berbagai regulasi yang terkait dengan sektor itu, sampai ke kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Nah, bagaimana melakukan sinkronisasi dan melakukan integrasi, dan kita melihat keterkaitan antar satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, dan apakah kebijakan itu berdampak nggak pada publik gitu. Wah, luar biasa. Gitu. Nah, Bu, kira-kira nih teman-teman yang baru lulus dari S1, boleh nggak sih Bu S1 yang nggak linier? Boleh. Boleh ya, Bu, Jadi ya? karena ini berbagai sektor ya yang kita nanti kaji ya, kebijakan ada sehingga kita bisa menerima lulusan yang dari berbagai bidang studi, bidang studi interdisipliner ya, multidisipliner. Karena itu memang itu diperbolehkan ya. Nah, itu juga salah satu keunggulan dari MKP di Visip Unpad, apalagi mungkin di Unpad banyak banget ya Bu ya program-program, termasuk katanya di MKP ini ada kelas kerjasama ya Bu. Betul. Iya. Nah, kelas sekarang ini ada kelas kerjasama dengan Kabupaten Bandung, dengan Espimnas Polri ya. Terus juga ada kerjasama kajian ya dengan berbagai pemerintahan daerah untuk membedah, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Wah, keren banget dan bakal seru banget karena dari berbagai perspektif ya Bu, baik dari teori maupun prakteknya. Benar. Selama ini kan sebenarnya prakteknya sudah ada, teman-teman di DPR atau teman-teman di Pemda kan benar betul-betul membuat kebijakannya, tetapi selama ini mungkin background teori untuk menghasilkan kebijakan itu agak kurang. Sehingga dengan mempelajari teori-teori dan bagaimana menganalisis permasalahan berkaitan dengan menggunakan teori dan tools yang ada, itu mungkin kebijakannya akan lebih mengena ya nanti. Nah, maka dari itu kenapa sih MKP di Unpad ini spesial? Karena sekali lagi tadi kita bisa untuk menganalisis berbagai kebijakan dari berbagai sektor dan interdisipliner ya Bu ya, dari berbagai jurusan. Nah Bu, terakhir nih Bu, kira-kira profil lulusan kita nih Bu bakal jadi apa aja sih Bu kalau udah dari MKP ini? Profilnya kita bisa bekerja sebagai seorang teknokrat, bisa bekerja sebagai seorang birokrat, bisa kita bekerja sebagai peneliti sendiri, atau kita bisa bekerja sebagai seorang konsultan karena kita ada advokasi ya, ada advokasi kebijakan, memberikan saran ya, advice, memberikan
bimbingan, penyuluhan kepada publik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Atau satu lagi mungkin juga kita bisa membuat biro konsultan ya, konsultan untuk melakukan analis kebijakan. Jadi memang bisa beragam pekerjaan yang bisa dimasuki oleh para alumni kebijakan publik ini. Dan sangat beragam dan nggak terbatas di situ-situ aja ya Bu. Tidak harus jadi pegawai negeri. Iya, jadi bisa mendirikan perusahaan sendiri ya, biro konsultan sendiri ya. Apalagi mungkin dari teman-teman yang sekarang udah jadi ASN kan banyak banget Bu yang baru diterima lulusan S1 mau lanjut ke S2, mungkin ini sangat cocok ya Bu MKP. Benar. Apalagi teman-teman yang bekerja di Pemda begitu ya, di Pemda atau di kementerian ya, yang biasanya memang membuat kebijakan. Ya itu akan lebih kuat ya kalau misalnya melanjutkan pendidikannya di S2 di kami ya. Betul. Supaya nanti kebijakan publiknya yang dibuatnya itu lebih tepat gitu ya, lebih tepat dan sasarannya oke ya Bu ya, sesuai dengan permasalahan. Nah, kalau dokter itu kan kalau membuat mendiagnosis sebuah penyakit lalu kemudian dia membuat memutuskan ini penyakit apa dan kemudian memberi obat apa. Kalau ternyata keliru, itu yang kena dampaknya cuma satu orang pasien itu. Tapi kalau teman-teman yang selama ini membuat kebijakan dan kemudian ternyata kebijakannya salah pada saat mendiagnosis permasalahan yang ada dan kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang tepat, maka dampaknya itu yang terkena bukan satu orang, tapi target grup itu. Dan siapa tahu juga teman-teman masyarakat lain yang tidak tercover di dalam target grup itu menjadi terkena dampak negatif. Itu kan jadi kasihan gitu ya. Benar Bu ya, karena kurang tepat. Nah, saking banyaknya dan saking luasnya kebijakan publik, maka kita juga nggak terkotak-kotak hanya memikirkan kebijakan publik untuk masyarakat urban atau desa, enggak, tapi di MKP akan membahas semuanya ya Bu ya. Ya, dan kita juga melakukan komparasi ya. Bukan hanya dengan permasalahan yang ada di satu skop saja, tapi juga kita bisa lihat kebijakan dalam skop nasional. Hanya pada saat kita merumuskan kebijakan itu, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat dan juga harus melihat juga perkembangan kebijakan-kebijakan yang ada di negara-negara lain supaya nanti kalau kita bikin kebijakan tidak terbentur dengan kebijakan yang sudah dibuat di negara lain, apalagi dengan yang global seperti ini ya. Maka pada saat kita membuat kebijakan ya memang kita harus melihat skala besar yang skala kecil ya Bu ya. Oke. Nah, maka dari itu teman-teman di mana sih bisa dapat keahlian seperti itu ya? Itu di MKP Visip Unpad ya Bu ya. Nah, jadi kita akan kuliahnya di Pascasarjana di kampus Dago ya Bu. Suasana yang asri, teduh, juga enak banget buat belajar ya Bu ya. Betul. Oke, Bu Sinta, salah satu banyak. Contoh. Iya. Saya adalah salah satu testimoni, pokoknya enak banget kuliah di MKP Visip karena selain adem jadi belajarnya fokus, gak kepanasan. Terutama yang senang advokasi ya. Betul. Seperti Joy. Iya, Bu, benar. Itu sangat seru banget prakteknya sampai saya harus turun ke lapangan dan ngobrol sama masyarakat langsung, dan itu sangat bikin saya tambah ilmunya Bu nih. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga teman-teman yang tertarik setelah ini kita akan menampilkan profil dari MKP Visip dan bisa ada nomornya Bu Sinta juga, bisa dihubungi langsung kalau tertarik untuk join di MKP Visip Unpad. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak waktunya. Iya, terima kasih teman-teman, sampai ketemu. Selamat bergabung dengan kami ya. Iya, ditunggu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.